Selamat pagi anak-anak. Bapak harap pagi ini kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan sudah duduk tenang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, untuk nafas kehidupan yang pagi ini masih bisa kami dapatkan. Tuhan, mari Engkau berkati kami, supaya kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, devosi kita pagi ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 9a. Bapak bacakan, Bapak harap kalian juga membacanya dari rumah. Yehezkiel pasal 37 ayat 9a. Beginilah firman Tuhan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak-anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan. Oke, kita akan melihat bahwa kitab Yehezkiel ini menunjukkan tentang suatu pengharapan yang tidak biasa. Gitu. Hal itu nanti terlihat ketika Allah bertanya, bisakah tulang-tulang itu hidup kembali? Nah, secara logika, yang sudah menjadi tulang sudah tidak bisa dihidupkan kembali. Tapi Yehezkiel mempunyai jawaban yang berbeda. Yehezkiel menjawab Allah dengan mengatakan, ya Allah, hanya Engkaulah yang mengetahuinya. Nah, kenapa Yehezkiel berkata demikian? Karena Yehezkiel tahu tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu. Jadi Yehezkiel secara total, secara penuh percaya kepada Allah bahwa Allah bisa melakukan apapun gitu. Dan ternyata benar, nanti tulang-tulang itu dihidupkan oleh Allah dan justru dijadikan sebagai tentara yang begitu besar. Di pasal yang ke-37 ini terutama di ayat yang ke-9a itu nanti, itu berbicara tentang lambang Roh Kudus gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang lambang Roh Kudus hari ini. Apa saja lambang-lambang Roh Kudus? Tadi di ayat ke-9 itu adalah nafas hidup gitu ya. Memberi nafas hidup kepada manusia. Gitu, itu nafas hidup. Itu lambang yang pertama. Lambang yang kedua itu berbicara tentang api. Kita nanti bisa membacanya di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 ketika Roh Kudus katanya turun seperti lidah-lidah api gitu. Ada lagi angin. Nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2. Selain itu ada juga minyak di Lukas pasal 4 ayat 18. Ada juga lambang Roh Kudus yang menggunakan media burung merpati gitu ya di Matius pasal 3 ayat 16 gitu. Nah, harusnya kita semakin mengenal Roh Kudus itu melalui nama-namanya, nafas hidup, api, dan kita juga melalui nafas hidup itu tadi, melalui api, melalui angin, melalui media-media itu, harusnya kita bisa mengenal Roh Kudus melalui lambang-lambangnya itu gitu. Jadi kita akan semakin mengenal Roh Kudus, kita akan semakin mengenal siapa itu sosok Roh Kudus kalau seandainya kita bisa tahu, bisa paham, oh lambangnya ini, medianya ini. Berarti kita harus mempertajam diri untuk mampu peka mengenal Roh Kudus. Gitu ya. Jadi melalui inilah kita harusnya bisa lebih dekat kepada Tuhan, bisa lebih sering berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan berbicara kepada Tuhan. Melalui itulah kita mampu semakin mengenal kepada Allah dan kita juga bisa mengenal kepada Roh Kudus, lambang-lambangnya. Gitu ya anak-anak. Demikian devosi kita pagi ini. Semoga kita bisa semakin dekat kepada Allah melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan kita mampu belajar tentang lambang-lambang Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini. Mari Engkau berkati kami Tuhan supaya kami mempunyai hati yang mau belajar tentang lambang-lambang Roh Kudus, supaya kami bisa semakin mengenal Roh Kudus dan semakin dekat kepadamu, dan supaya hidup kami Tuhan bisa mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Oke anak-anak, pagi ini silakan melakukan aktivitas, melanjutkan aktivitas, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, semoga semuanya bisa kita kembalikan kepada Tuhan, gitu ya. Terima kasih, God bless you and I love you. Bye bye.